Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tematik dengan mata pelajaran IPA dan kita akan mempelajari tentang panas atau kalor yang mengubah wujud benda. Kalian siap? Yuk. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, dan berubah volumenya karena terkena kalor suatu panas. Dan berlaku juga sebaliknya, yaitu benda dapat menyusut. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada logam, air, dan udara. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami sebuah benda yang dipengaruhi oleh kalor. Yang pertama, pemasangan pada kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pembuatan atau pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca tersebut bisa menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca pada saat ada bunyi yang menggelegar seperti pada saat bunyi petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau ban motor atau ban mobil. Tahukah kamu saat kamu memompa angin atau memompa udara ke dalam ban terlalu banyak, maka jika ban itu diisi terlalu banyak, ban itu akan terlalu keras dan tidak nyaman untuk dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau kendaraan kalian akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, hati-hati ya. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan juga kabel telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel pada tiang listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tersebut tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Nah, mereka mengalami penyusutan loh. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian-bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuang gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih dalam keadaan suhu 100 derajat. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah seperti ini antara dua batang rel. Hal ini dilakukan
untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melintas. Dan yang terakhir, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan.